Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafrolin Yusuf. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tutorial untuk authentication MD5 di routing EGRP. Nah, ini untuk case-nya saya menggunakan dua router sama seperti tutorial di authentication MD5 OSPF. Yang membedakan nanti adalah cara pengaturan konfigurasinya. Jadi uniknya authentication ini di setiap routingnya itu dia memiliki cara konfigurasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kita bikin dua topologi. Satu topologi ada router 2, router 6. Loopback-nya 222 untuk router 2 dan di router 6 666. Kemudian attackernya itu nanti pakai IP yang sama 10.10.99. Nah, sebelumnya sudah saya konfigurasi untuk IP address dan IP loopback. Ini bisa kita verifikasi. Nah, ini sudah masuk semua. Untuk yang di router 2. Oke, sudah masuk, sudah aman. Kemudian kita verifikasi untuk routingnya, takut masih tersimpan yang SPF. Oke, udah kosong. Oke, udah kosong juga. Nah, pertama kita akan melakukan konfigurasi dulu di router 6. Ini hostname-nya saya ganti aja ya, router R6. Nah, konfigurasinya dengan cara router EGRP. Kita di sini akan menggunakan EGRP Virtual Instant Name. Biasanya kalau dalam konfigurasi EGRP secara biasa dia langsung mengarah ke autonomous system-nya. Nah, karena di sini kita sistemnya ingin menambahkan authentication, maka kita memilih EGRP Virtual Instant Name. Di sini kita namakan misalkan R6, R2. Oke. Kemudian kita menggunakan IPv4, berarti kita memilih address family-nya IPv4. Kemudian tipenya ini ada unicast, multicast. Nah, kalian menyesuaikan aja mau tipe komunikasinya unicast atau multicast. Kalau saya milihnya unicast karena targetnya cuma satu. Kemudian baru di sini kita setting autonomous systemnya. Nah, autonomous system itu antara router 6 dan router 2 itu harus dalam satu autonomous system yang sama. Berbeda dengan yang pertama tadi di sini nih, yang virtual EGRP. Nah, ini EGRP Virtual Instant Name. Ini dia sifatnya lokal. Jadi sehingga ketika nanti di router 6 kita bisa set R6 R2, kemudian nanti di router 2 kita bisa set R2 R6. Oke. Kita pilih autonomous sistemnya misalkan 10. Kemudian networknya kita masukkan network yang difungsikan komunikasi antara router 2 dan router 6 itu 10.10.10 0. Ini bisa pakai wildcard atau enggak tanpa wildcard ya. Nah, nanti buat teman-teman yang mungkin via LSM disarankan menggunakan wildcard. Jadi dia ngeteknya itu berdasarkan IP subnetnya. Kalau misalkan tanpa wildcard dia nanti berdasarkan class-nya, class full. Jadi otomatis seluruh IP networknya akan di-tag. Nah, terus enter. Kemudian yang perlu dilanjutkan adalah AF interface. Nah, kita lihat di sini AF kepanjangan apa nih, mungkin sekalian di router 6-nya AF. Nah, AF interface itu enter address family interface configuration. Kan tadi kita sudah menentukan untuk address family ya, IPv4 unicast. Kemudian networknya yang di sini 10.10.10. Kemudian kita lanjut, kita perlu menentukan nih interface yang digunakan dalam address family tadi itu pakai interface berapa. Jadi AF interface gig 00. Nah, baru di sini kita kasih perintah authentication yang ingin diaktifkan dalam interface gig 00 itu apa. Kita pilih mode. Untuk di EGRP sendiri itu support 2 MD5 dengan SAH 256. Berbeda dengan OSPF ya, di mana kalau OSPF itu dia ada 4 tipe, 1, kemudian 200-an, kemudian 384, yang terakhir itu 512. Nah, kalau di EGRP itu hanya support sampai HMAC SAH 256. Kita pilih MD5 aja, kemudian enter, terus kita exit ya.
Kemudian ini ada yang kurang kalau kita lihat, di mana biasanya kita menambahkan keychain. Nah ini terus fungsinya apa nih? Yang sebelumnya kan kita udah bikin nih, istilahnya authentication di sini. Nah nanti keychain itu difungsikan untuk komunikasi antara router tetangga. Oke, jadi ntar antara router tetangga itu memiliki key string yang sama, key password yang sama. Keychain bebas lagi ya, istilahnya ini sifatnya lokal, R6 to R2 misalkan. Kemudian key1, key stringnya misalkan password ini. Kemudian kita exit lagi, masuk lagi yang tadi ke router EGRP R6 R2. Kemudian kita address family, masuk ke address family-nya, unicast, autonomous systemnya 10. IF interface, kita masuk ke interface-nya gig 00. Kita aktifkan authentication key dari keychain-nya R2 R6 chain. R2 R6 to R2. Nah, kalau ini sudah selesai, coba kita do show run ya. Do show run. Coba kita lihat dengan jelas. Oke, ini keychain udah dibuat. Passwordnya key string password ini. Kita spasi lagi. Ini sudah diaktifkan ya untuk interface gigabit 00, IPsPF authentication keychain R6 R2 R2. Kemudian EGRP juga sudah disiapkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut config ke router 2. Nah, sebelum kita lanjut ke config router 2, coba kita aktifkan fungsi debug di EGRP. Oke, neighbor. Atau bisa kita spesifik EGRP 10. Nah, kemudian kita lanjut tidur terminal. Untuk verifikasinya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita cukup verifikasi dengan cara show EGRP address family IPv4 neighbor. Nah, ini karena masih kosong, istilahnya belum ada yang di router 2, jadi maka belum muncul. Coba kita verifikasi lagi, show EGRP address family IPv4 interface gig 00 include out. Nah, ini belum muncul ya. Sekarang kita config dulu R2 nya, configure, terus router EGRP R2 R6 address family IPv4 unicast autonomous system 10, networknya 10.10.10.0. kita pakai wildcard, IF interface gig 00, authentication mode MD5. Terus kita bikin keychain nya, keychain R2 R6 to R2 to R6, K1 key string password ini. Exit lagi, kita masuk ke menu yang EGRP virtual tadi, EGRP R2 R6. Coba kita lihat, iya, R2 R6. Kemudian address family IPv4 unicast autonomous system 10, IF interface nya kita masuk lagi gig 00. Kemudian authentication keychain R2 to R6. Coba kita verifikasi apakah sudah muncul EGRP. Oh, ini sudah ada istilahnya ada udah ada match key antara R2 dengan R6, maka otomatis ketika kita show IP root. Oke, ini masih proses ya, masih nunggu dulu. Oke, masih nunggu, belum muncul untuk yang virut itu. Show EGRP address family IPv4 neighbor. Nah, ini udah muncul ya untuk yang di router
Nah, untuk yang di router 6 sudah muncul addressnya 10.10.2. Nah, coba kita show IP, ini show IP address family IPv4 network. Ini udah muncul juga 10.10.1. Terus nih, tadi kan ada loopback ya. Loopbacknya misalkan mau dimasukin, berarti kita masuk lagi ke router EGRP R6 R2, kemudian network langsung address family dulu, IPv4 unicast autonomous system 10, baru ke network. Berarti ini 666. Wildcard ya dari prefix 32 itu 255. Oke. Terus untuk yang di router 2 juga sama. Router EGRP R2 R6 address family IPv4 unicast autonomous system 10. Networknya kita masukin 2222. Wildcardnya 2555 terus enter. Kemudian kita exit. Nah, sekarang kita verifikasi lagi show EGRP address family IPv4 neighbors. Oke. Cek lagi show EGRP address family IPv4 neighbors. Nah, terus kita verifikasi di authentication-nya. Show EGRP address family IPv4 interface detail gig 00, kemudian include out. Nah, ini sudah ada verifikasi. Authentication mode is MD5. Keychain-nya is R6 to R2. Kalau di router 2 kita cek show EGRP address family IPv4 interface detail gig 00 include out. Nah, ini juga udah deh ya. Keychain-nya R2 to R6. Seperti yang saya bilang, untuk keychain itu bebas ya karena sifatnya lokal. Sedangkan yang harus sama itu adalah keystring. Nah, ini isi dari keychain-nya itu harus sama antara router yang ingin dihubung. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya pertama, dalam EGRP itu dia hanya mensupport 2 authentication. Yang pertama itu SSH 256 yang memang terbukti sudah lebih aman ya dibanding MD5. Terus yang kedua, kalau dalam SSH itu nanti akan ada yang namanya 2K. Nah, ini bisa 2K atau 1K tergantung dari penggunaannya. Jadi di SSH itu nanti akan diminta password, kemudian nanti di luarnya yang menggunakan keychain diminta password lagi. Nah, ini agak uniknya di SSH untuk yang di EGRP. Oke, ini show pilot. Terus misalkan penasaran kita ping misalkan ke 16666. Nah, muncul kan 666. Terus kita ping misalkan ke 222. Oke, hasil ya. Oke, untuk authentication untuk MD5 di EGRP saya rasa cukup untuk materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silakan bisa di kolom komentar atau di email saya melalui novalesf@gmail.com. Kemudian insya Allah untuk video selanjutnya adalah melakukan root injection dengan menggunakan attacker ke topologi yang sudah dibuat, yaitu menggunakan routing EGRP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.